Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Bu Hajjah dengan seorang tukang bangunan. Di sebuah desa sunyi di pinggiran kota, hari itu matahari bersinar terik. Rudi, seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun mengandalkan tenaganya dari satu proyek ke proyek lain, baru saja tiba di rumah Bu Haji. Tugasnya sederhana, memperbaiki atap yang sering bocor setiap musim hujan. Namun, siapa sangka pekerjaan yang tampak biasa ini justru akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan baginya. Dengan penuh semangat, Rudi mulai menata genteng-genteng yang rusak. Meski keringat deras mengalir sejak awal, ia sudah terbiasa dengan pekerjaan fisik yang menantang. Rumah Bu Haji sendiri cukup besar dan megah, dikenal sebagai salah satu bangunan paling disegani di desa. Suaminya, Pak Haji, adalah tokoh masyarakat yang dihormati karena kebaikan hati serta kepeduliannya pada warga sekitar. Sayangnya, hari itu Pak Haji sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis, meninggalkan istrinya seorang diri di rumah besar tersebut. Rasa haus mulai mengganggu Rudi setelah beberapa jam bekerja di bawah terik matahari. Tenggorokannya kering, membuat ia memutuskan berhenti sejenak untuk mencari air minum di dapur. Sudah menjadi kebiasaan Bu Haji, setiap tukang yang bekerja di rumahnya dipersilakan mengambil minum sendiri, agar tidak merasa sungkan. Saat melewati lorong menuju dapur, Rudi merasakan kesunyian rumah itu begitu pekat. Bahkan, detak jarum jam terdengar jelas di telinganya. Langkahnya terhenti ketika melewati kamar Bu Haji. Pintu kamar itu sedikit terbuka, hanya menyisakan celah kecil. Dari sana, ia bisa melihat sekilas bayangan Bu Haji yang tengah berdiri menghadap cermin. Wanita itu tampak merapikan kerudungnya sambil menatap dirinya dengan penuh perhatian. Wajahnya memancarkan kelelahan, sesuatu yang jarang diperlihatkannya pada orang lain. Rudi mencoba menepis rasa ingin tahu dan melanjutkan langkah menuju dapur. Namun, ketika sedang menuang air minum ke gelas, bayangan Bu Haji di depan cermin itu terus menghantui pikirannya. Mengapa pintu kamar dibiarkan terbuka? Apakah Bu Haji menunggu seseorang? Ia berusaha menepis rasa penasaran, tapi semakin ia mencoba, semakin kuat pula dorongan untuk kembali menoleh. Pintu kamar yang setengah terbuka itu seolah mengundang. Jantung Rudi berdegup kencang. Bagian dalam dirinya mendesak untuk mencari tahu, sementara logikanya memperingatkan agar tetap fokus pada pekerjaan. Kebimbangannya makin besar ketika sebuah suara samar terdengar dari dalam kamar. Entah bisikan lembut, entah hanya tiupan angin, tapi cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Rudi terdiam di lorong. Suara itu terdengar lagi, membuat rasa merinding bercampur penasaran. Dalam hatinya, ia mencoba meyakinkan diri, mungkin Bu Haji membutuhkan bantuan. Dengan langkah perlahan, ia mendekat ke pintu yang masih setengah terbuka. Ia mengintip dengan hati-hati, berusaha agar tidak terlihat. Di dalam, Bu Haji masih berdiri di depan cermin. Namun kali ini raut wajahnya berbeda. Ada kesedihan dan kerinduan yang tampak jelas di matanya, sesuatu yang tak pernah ia tunjukkan pada orang lain. Semua orang mengenalnya sebagai sosok anggun, selalu menjaga penampilan dengan pakaian longgar dan kerudung rapi, simbol kehormatan sekaligus wibawa sebagai istri seorang tokoh desa. Tetapi, di balik itu, Rudi menangkap sisi lain, sebuah rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Bisikan samar itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seolah berasal langsung dari dalam kamar. Apakah ini hanya perasaanku, atau memang ada sesuatu yang ganjil? Gumam Rudi dalam hati. Ia merasakan tarik-menarik antara rasa penasaran dan rasa takut. Anehnya, meski hari itu udara begitu panas, hawa dingin justru merayap di sepanjang lorong. Tak lama, Bu Haji tampak menghela napas panjang sambil menggenggam kalung yang menggantung di lehernya. Rudi belum pernah melihat perhiasan itu sebelumnya. Tampaknya benda itu memiliki arti penting baginya. Wajah Bu Haji perlahan berubah, seolah terseret ke dalam kenangan lama. Tatapannya kosong, namun syarat dengan cerita yang tak diucapkan, seakan hanya dirinya sendiri yang mampu memahaminya. Rudi yang berdiri terpaku merasa bahwa ini bukan lagi sekadar rasa ingin tahu biasa. Hatinya dilanda dilema, tetap di sini atau segera pergi meninggalkan rumah itu. Namun,
Ada sesuatu yang membuatnya tak bisa bergerak. Sebuah daya tarik tak kasat mata yang memaksanya untuk bertahan. Tepat ketika ia hendak melangkah mundur, Bu Haji tiba-tiba berbalik ke arah pintu kamar. Tatapannya langsung bertemu dengan mata Rudi. Degup jantungnya melonjak. Ia takut ketahuan sedang mengintip. Namun yang mengejutkan, Bu Haji justru tersenyum tipis, seakan sudah sadar sejak awal akan keberadaan Rudi. "Rudi, sudah selesai kerja di atap?" tanyanya lembut. Suaranya tenang, penuh kewibawaan sekaligus keteduhan. Rudi terperanjat, bingung harus menjawab apa. Ia buru-buru mengangguk, mencoba menutupi kegugupannya meski dadanya masih berdebar kencang. "Iya, Bu Haji, saya cuma mau ambil air di dapur," jawabnya terbata. Bu Haji hanya mengangguk pelan, senyum tipis tetap terukir di wajahnya. "Kalau sudah selesai, istirahatlah dulu. Hari ini panas sekali. Ambil air secukupnya, jangan terburu-buru." Ucapannya sederhana, namun terasa penuh makna. Ia lalu berbalik, berjalan santai menuju meja di sudut kamarnya. Rudi menarik napas lega, tapi di dalam hatinya justru tumbuh rasa penasaran yang lebih besar. Ada sesuatu di rumah ini, di kamar itu, yang menyimpan cerita tak terungkap. Ia duduk di kursi dapur, menatap kosong pada gelas air di tangannya. Suara lembut Bu Haji barusan terus bergema, menenangkan sekaligus membangkitkan rasa ingin tahunya. Tak lama, Bu Haji muncul dari arah kamar, melangkah perlahan menuju dapur tempat Rudi duduk. Wanita parubaya itu terlihat tenang, membawa secangkir teh panas di tangannya. Senyum tipisnya menghadirkan kehangatan, meski masih terselubung misteri. "Rudi," panggilnya lembut, "kamu kelihatan lelah. Minumlah teh hangat ini, biar segar lagi." Ia meletakkan cangkir di depan Rudi dengan penuh perhatian. Rudi tersipu, mengangguk pelan sambil mengucapkan terima kasih lirih. Ia merasa canggung, tapi Bu Haji tetap duduk di kursi seberangnya, menatapnya dengan senyuman yang tak pudar. Kehadirannya begitu dekat membuat Rudi sedikit salah tingkah. "Sudah lama kamu kerja jadi tukang bangunan?" tanya Bu Haji dengan suara lembut, penuh rasa ingin tahu. Pertanyaan itu membuat Rudi terkejut. Biasanya pemilik rumah jarang mengajaknya bicara, apalagi dengan nada penuh perhatian. "Sudah lama, Bu Haji," jawabnya singkat, berusaha menjaga jarak. Namun tatapan dalam Bu Haji membuatnya tak bisa berhenti di situ. Lebih dari 10 tahun, pindah dari satu rumah ke rumah lain. Bu Haji mengangguk, seakan memahami. "Pasti berat, ya?" Ucapannya polos, tanpa nada mengasihani, hanya tulus mendengarkan. Rudi merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia dapatkan. Hening sejenak menyelimuti ruangan. Hanya detak jam dinding terdengar, menciptakan suasana aneh namun hangat. Rudi bisa merasakan energi berbeda, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata mengalir di antara mereka. Sesekali ia melirik Bu Haji, yang masih duduk santai sambil memainkan ujung kerudungnya dengan senyum kecil. "Rudi," suara Bu Haji kembali memecah keheningan. "Kamu tahu, rumah ini sebenarnya menyimpan banyak cerita. Mungkin kamu belum pernah dengar, tapi tempat ini punya kenangan yang sangat berharga bagi saya." Rudi terdiam, hanya mengangguk pelan. Penasaran membuncah, namun ia ragu untuk bertanya lebih jauh. Bu Haji melanjutkan kisahnya dengan suara lirih, hampir seperti berbisik. "Dulu, sebelum menikah dengan Pak Haji, aku sering sendirian di rumah ini. Saat itu aku hanyalah seorang gadis sederhana, penuh mimpi dan hayalan. Banyak hal berubah seiring waktu, tapi perasaan itu kadang masih datang kembali, terutama ketika rumah ini terasa sepi." Rudi mendengarkan tanpa berkedip. Ada sesuatu yang dalam setiap kata yang terucap, seolah Bu Haji sedang membuka sisi dirinya yang tak pernah ditunjukkan pada siapapun. Tatapannya lurus ke arah Rudi, dan di balik kelembutan mata itu ada sesuatu yang berbeda, intim, namun sulit dijelaskan dengan kata-kata. Detak jantung Rudi kian cepat. Kehadiran Bu Haji kini tak lagi terasa seperti majikan dan pekerja. Ada kedekatan yang hangat, membuatnya betah berlama-lama di dapur itu.
Bu Haji menyeruput sedikit teh hangat di tangannya, lalu tersenyum tipis. Hidup ini penuh misteri, Rudi. Kadang, yang kita cari justru datang di saat kita sama sekali tidak menunggunya. Rudi hanya mengangguk. Matanya terpaku pada bibir Bu Haji yang melantunkan kata-kata seakan membuka pintu menuju dunia lain. Dunia penuh cerita dan rahasia yang disimpan rapat di balik kerudungnya. Ia bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dirasakan wanita itu? Mengapa ia tampak begitu akrab, begitu nyaman di sisinya? Hening kembali mengisi ruangan. Namun kali ini Rudi menyadari ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Bukan lagi sekadar hubungan majikan dan tukang, melainkan sesuatu yang lebih dalam, meski tak pernah terucapkan. Tatapan Bu Haji kembali menyapanya. Lembut, penuh rahasia, seperti magnet yang membuat Rudi tak mampu berpaling. Pelan-pelan Bu Haji membuka lembaran masa lalu. Dulu, sebelum menikah dengan Pak Haji, aku bukan siapa-siapa. Seorang gadis desa biasa, penuh mimpi besar, tapi harus menerima kenyataan hidup yang berbeda. Ucapnya lirih, pandangannya menerawang jauh, seolah sedang menembus batas waktu. Rudi mengangguk pelan. Ia bisa merasakan betapa berat kenangan itu bagi Bu Haji. Untuk pertama kalinya, ia melihat wanita itu bukan hanya sebagai istri dari seorang tokoh yang dihormati, tetapi sebagai pribadi yang pernah berjuang keras, menyimpan luka dan kerinduan. Saat aku menikah dengan Pak Haji, aku tahu hidupku akan berubah. Tidak ada lagi kebebasan seperti dulu. Aku harus belajar banyak hal untuk menjadi istri yang pantas bagi beliau. Tapi di dalam hati, ada mimpi yang tak pernah benar-benar hilang. Lanjut Bu Haji, tersenyum pahit. Empati membuncah di dada Rudi. Ia sadar setiap orang punya kisah. Tapi tak pernah ia bayangkan di balik sosok tegar Bu Haji tersembunyi rapuhnya seorang wanita. Ia ingin berbicara, namun memilih diam karena rasa hormat. Pandangan Bu Haji kembali mengunci matanya, kali ini begitu dekat. Ada pesan tak terucap yang ingin disampaikan. Jantung Rudi berdebar semakin kencang, perasaan yang ia tahan sejak awal kini sulit dibendung. Kamu tahu, Rudi, ucap Bu Haji dengan lembut, kadang apa yang kita cari tak selalu bisa kita miliki. Tapi setidaknya, kita bisa menyimpannya di dalam hati, sebagai kenangan yang tak pernah pudar. Rudi tersenyum samar, mengerti maksud kata-kata itu. Ada sesuatu yang begitu pribadi dalam ucapannya, sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka berdua. Suasana dapur mendadak hangat, seakan dunia di luar tak lagi penting. Keheningan kembali hadir, namun kali ini penuh pengertian. Tanpa ucapan pun mereka sama-sama sadar, hubungan yang tercipta bukan lagi sebatas majikan dan pekerja. Ada rasa saling menghargai, saling memahami, bahkan mungkin ikatan yang tak sanggup dijelaskan logika. Akhirnya Bu Haji berdiri, memecah kesunyian dengan senyum lembut. Terima kasih, Rudi. Kadang kita hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan. Itu sudah lebih dari cukup. Rudi mengangguk hormat, merasa terhormat karena dipercaya mendengar isi hati Bu Haji. Ia paham kini bahwa tidak semua kenangan harus diungkapkan, dan tak semua perasaan harus berakhir nyata. Ada hal-hal yang lebih indah bila tetap tersimpan di relung hati, seperti momen berharga yang baru saja mereka bagi bersama. Dengan langkah pelan, Bu Haji meninggalkan dapur, menyisakan Rudi sendirian, tenggelam dalam keheningan dan kenangan yang tak akan mudah ia lupakan. Hari itu menjadi titik yang berbeda bagi Rudi. Setelah percakapan singkat di dapur, ia sadar ada sesuatu yang berubah dalam hubungannya dengan Bu Haji. Bukan perubahan yang keliru, melainkan sebuah kedekatan yang sulit diterjemahkan dengan kata-kata. Seolah ada benang halus tak kasat mata yang menghubungkan mereka, sebuah kepercayaan yang tulus, sebuah kenangan yang kini dipercayakan kepadanya. Rudi merasa terhormat mendapatkan hadiah sebesar itu. Minggu-minggu berikutnya, Rudi masih bekerja di rumah Bu Haji. Namun kali ini, setiap langkahnya dipenuhi rasa berbeda. Tiap kali menatap sosok Bu Haji, ada kehangatan yang menyeruak, rasa nyaman yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meski mereka tidak lagi mengulang obrolan tentang masa lalu yang pernah dibuka, Rudi tahu lewat senyum dan tatapan lembut Bu Haji, percakapan itu akan abadi di antara mereka. Suatu sore, ketika pekerjaannya hampir rampung,
Rudi merapikan perkakas di halaman. Hari itu ia sadar, mungkin inilah terakhir kalinya ia bekerja di rumah itu. Proyek baru sudah menantinya, tapi hatinya terasa berat. Rumah sederhana itu, dan terutama sosok Bu Haji, telah memberinya pengalaman yang begitu dalam. Saat hendak berpamitan, langkahnya terhenti ketika suara lembut memanggil. Bu Haji sudah berdiri di depan pintu, menatapnya dengan senyuman hangat khasnya. Keheningan sejenak menyelimuti mereka, seakan penuh dengan perasaan yang tak bisa diucapkan. "Terima kasih, Rudi, sudah membantu memperbaiki rumah ini," ucap Bu Haji sambil menyodorkan sebuah amplop berisi upah terakhir. Lalu dengan nada pelan, ia menambahkan, "Tapi bukan hanya rumah ini yang kau perbaiki." Kata-kata itu, meski singkat, mengandung makna yang dalam. Rudi menerima amplop itu dengan penuh syukur. Ia paham, bukan sekadar bangunan yang diperbaiki, tetapi juga hati Bu Haji, sebuah ruang yang lama diselimuti kenangan dan kerinduan. Dengan suara bergetar ia menjawab, "Terima kasih, Bu Haji, atas semuanya." Namun ia tahu, kata-kata saja tak cukup untuk melukiskan apa yang ia rasakan. Ia menundukkan kepala hormat, lalu berbalik pergi. Namun sebelum benar-benar melangkah jauh, Bu Haji kembali memanggil namanya. Rudi menoleh, melihat senyuman yang sama, namun kali ini penuh pesan. "Ingatlah, kita tak selalu bisa memiliki apa yang kita inginkan. Tapi kita selalu bisa menyimpannya dalam kenangan," ujarnya lirih. Kalimat sederhana itu menancap dalam di hati Rudi. Ia hanya bisa mengangguk, memahami pesan tersebut dengan sepenuh jiwa. Dengan langkah tegap, Rudi meninggalkan rumah itu. Ia tidak hanya membawa upah hasil kerjanya, melainkan juga sebuah pelajaran hidup yang akan ia bawa selamanya. Kepercayaan, kehangatan, dan kenangan dari Bu Haji kini menjadi bagian dari dirinya. Meski pertemuan mereka singkat dan mungkin tak akan berlanjut, momen itu akan tetap hidup di dalam hati. Sore itu, Rudi berjalan pulang dengan perasaan yang berbeda. Ia menyadari satu hal penting. Ada orang-orang yang hadir hanya sebentar dalam hidup kita, tetapi meninggalkan kesan yang abadi. Dan bagi Rudi, Bu Haji adalah salah satunya. Dari kisah sederhana ini, kita belajar bahwa tidak semua pertemuan harus berakhir dengan kebersamaan yang panjang. Ada yang hanya singgah sebentar, namun mampu meninggalkan jejak kenangan yang tak tergantikan. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.